Oke, Ripaldi silakan. Oke. Kasih Bang Henry. Ya, silakan Bang Ripaldi. Ini saya ingin bertanya sedikit untuk abang sama kakaknya. Ya, silakan Bang. Apakah abang itu percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, atau apakah dia Nabi Tuhan? Ya. Itu pertanyaannya. Oke. Silakan teman-teman. Kita percaya Yesus adalah Tuhan atau Nabi Tuhan. Seperti itu ya. Ya, silakan. Yesus itu Tuhan dan Allah. Kami sangat percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah dan Juru Selamat. Kita terbukti Yesus itu Tuhan dari karya-karyanya. Banyak di dunia ini ngaku-ngaku Tuhan, ngaku-ngaku Allah, tapi nggak terbukti dia adalah Allah. Sebenarnya Yesus nggak mengaku Allah pun sudah terbukti dari perbuatan-perbuatannya. Tuhan-Tuhan palsu nggak bisa membangkitkan. Tuhan Yesus dengan mudah membangkitkan orang mati. Karena apa? Karena dia adalah Allah. Ya, ada firman Tuhan di Ulangan 32:39. Akulah yang membangkitkan dan menghidupkan. Akulah yang meremukkan dan menyembuhkan. Tuhan Yesus dengan mudah menyembuhkan orang sakit. Dengan mudah membangkitkan orang mati. Karena apa? Karena dialah pemilik kehidupan. Jadi kami sangat percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah dan terbukti dari karya-karyanya. Seperti itu saudaraku. Oke, berarti kakaknya tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Nabi Tuhan? Yesus banyak gelar. Guru, Tuhan, sahabat, Nabi, Rasul, Raja, ya Mesias, Juru Selamat, Malaikat saudara, ya. Ketika dia datang ke dunia banyak gelarnya. Dan juga gelar Yesus banyak ya. Gitu. Berarti nggak mau satu itu ya gelarnya. Oke. Silakan, yang lain mau ditambahkan boleh. Kalina atau Triwira. Tambahkan ya. Oke, jelas. Saudaraku Ripaldi, ya Ripaldi. Pertama ya, Ripaldi akui dulu sudah dijawab oleh Mbak Mikana, kakak Mikana ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Itu dulu ya, kan pertanyaan dua ya. Jadi satu yakin dulu, maksudnya pegang dulu tuh. Jawabannya sudah sangat jelas ya. Nah, kelihatan di mana Mbak Mikana tuh sudah katakan tadi bahwa apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus menunjukkan dia Tuhan dan Allah, dan itu dibandingkan dengan nabi apapun yang ada di dunia ini. Jadi dia memang Tuhan dan Allah. Nah, itu satu. Yang kedua, dia memang sudah ditulis, sudah dinubuatkan, ditulis dalam kitab Taurat. Ya, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nah, ini Ripaldi yang percaya kitab Taurat, Mazmur itu baca. Jelas itu dinubuatkan bahwa juru selamat itu adalah Tuhan Yesus itu. Ya. Itu ya, Yesaya 43 ayat 11. Betul kan? Nah, oke. Terus yang ketiga, Tuhan Yesus itu membuktikan ya kan bahwa dia akan datang di kitab Wahyu. Nggak ada nabi yang seperti itu. Dia udah bangkit dan dia akan datang kembali. Sebelum dia datang, dia melakukan memberitakan atau menyampaikan firman yang sangat kuat ya di Wahyu. Dia berkata begini, akulah firman Tuhan Allah, akulah awal dan akhir. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang awal dan yang akhir, dan yang maha kuasa. Jadi tidak ada lagi yang maha kuasa di atas yang maha kuasa, ada lagi nggak? Nggak ada. Itulah Tuhan Yesus. Oke, itu aja tambahan saya. Bro Ripaldi, lengkap ya? Iya. Oke, itu. Oke, berarti makasih. Abang bilang tadi kan, Yesus itu bisa menciptakan semuanya, bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat apa saja. Tetapi saya pernah baca, ketika iblis menyuruh Yesus itu untuk membuat roti ataupun batu, dia tidak bisa. Apakah itu ada ataupun benar?
Oke, Bro Ripaldi, saya jawab cepat ya. Ini tolong Halo? begini Bro Ripaldi begini. Ini logika Alkitab ya. Jadi kita ambil dari firman Tuhan. Jadi jalur firman Tuhan itu sudah tertulis. Jadi bro, dalam tanda kutip ya, jangan bantah. Karena kalau bantah bro kan nggak paham. Begini bro, Tuhan Yesus itu dicobai. Oke. Ya, dia mengalami pencobaan. Itu memang dia harus mengikuti itu, harus lewat di situ. Kenapa harus dilewat situ? Tuhan Yesus ini adalah Adam yang kedua dan ditulis di firman Allah, dia Adam yang kedua. Nah, Adam yang pertama kalah. Ya, jatuh di dalam pencobaan. Iblis coba jatuh. Nah, Adam kedua ya menang lawan pencobaan. Jadi pencobaan itu adalah peperangan dengan kuasa kegelapan dan Tuhan Yesus mau tunjukkan bahwa dia menang. Kayak itu dulu. Jadi kalau dia dicobai, dia Tuhan dicobai, itu memang dia harus melalui itu untuk membuktikan Adam kedua itu menang melawan pencobaan. Menang terhadap pencobaan dari iblis, dari setan. Oke, nah apa pencobaannya? Ya ada 3 termasuk pertama pencobaan adalah untuk menguji bagaimana pada waktu Tuhan Yesus lapar, dia membutuhkan makanan. Ya kan? Menuruti pencobaan pencobaan iblis tidak. Ternyata dia menang dan mengalahkan iblis. Dia mengatakan bahwa manusia hidup bukannya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu pencobaan pertama Bro Ripaldi. Ripaldi baca percobaan kedua sampai ketiga, di situ tunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah, Tuhan Allah itu sendiri. Ripaldi mau lihat ya, saya kasih ayatnya ya. Terus catat. Yang jadi pertanyaan saya. Ya. Ya. Yang tadi, kenapa Yesus tidak mampu untuk membuat roti atau batu? Kenapa? Begini Ripaldi, Yesus itu mampu membuat segalanya. Ripaldi, bukannya Tuhan Yesus nggak bisa membuat roti, membuat batu jadi roti. Bisa gampang, mudah. Tapi iblis memerintah Yesus. Nah, itu intinya. Iya. Iya dong, masa? Ya, pertanyaannya Betul. salah. Kamu bilang kenapa dia tidak mampu? Bukan tidak mampu, dia tidak mau. Tidak mau. Iya, bukan tidak mampu. Artinya gini, kalau engkau adalah ubahlah rubahlah batu itu menjadi roti. Aduh, tidak mampu aku, tidak sanggup. Nah, baru betul pertanyaanmu. Tapi tadi itu Alkitab kamu baca kan ayat itu. Yesus bukan bilang aku tidak mampu. Yesus menyangkali itu ada tertulis, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulutnya. Nah, kamu jangan potong itu, brother. Pertanyaannya salah. Bukan tidak mampu, dia tidak mau karena iblis yang suruh. Ya, tidak pernah kemudian di dalam Alkitab Tuhan mengabulkan apa yang menjadi permintaan iblis itu, tidak pernah. Ya, tidak seperti itu. Nah, tidak seperti adalah ya, seperti itu. Jadi pertanyaanmu salah. Sudah cukup, Bro Ripaldi? Pastor Jeki saya tambahkan dikit, Bro Ripaldi. Jadi jelas ya. Jadi Tuhan menunjukkan dia tidak takluk terhadap permintaan iblis. Malahan dia membalikkan keadaan. Jadi gitu. Pencobaan tuh seperti itu Bro Ripaldi ya. Dia menang. Oke ya, itu satu dulu. Terus yang kedua ini saya mau kasih, tolong Anda catat ya, Bro Ripaldi, tolong dicatat dan diskusikan dengan kawan-kawan. Ini saat pencobaan ya. Matius 4 ayat 7. Dicatat Bro Ripaldi. Nanti dibicarakan dengan kawan-kawan Ripaldi lah. Ya. Matius 4 ayat 7 ini pencobaannya. Nah, Matius 4 ayat 7 ini Tuhan Yesus dicobai langsung, berhadapan langsung dengan iblis. Jadi berhadap-hadapan langsung. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Nah, iblis itu mencobai Yesus langsung berhadap-hadapan. Tuhan Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi siapa Tuhan Allah yang dicobai langsung oleh iblis itu? Tuhan Yesus sendiri. Dialah Tuhan dan Allah. Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepada iblis, kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Jadi Matius 4 ayat 7, Yesus itulah Tuhan yang dicobai. Matius 4 ayat 10, hanya kepada dialah engkau menyembah dan berbakti. Jadi hanya kepada Tuhan Yesus yang harus disembah. Ini jelas ini. Matius 4 ayat 7 dan Matius 4 ayat 10. Oke ya.
Saya tergelitik aja bro bawa ke situ. Jadi saya kasih ayat ini, sampaikan ke bahwa Yesus Tuhan dan Allah. Tuhan Yesus yang bicara di sini. Dan dia menang melawan pencobaan itu. Oke, Bro Ripaldi ya, Terus itu dong. saya tambah sedikit. Terus begini, kamu bilang Yesus nggak mampu. Yesus bukan nggak mampu ya, dengan mudah. Buktinya dia menggandakan, ya, membuat mujizat dengan dua roti ya, lima roti dan dua ikan, terbalik. 5 roti dan 2 ikan bisa dimakan oleh 5.000 laki-laki. Bayangin, hanya 5 roti dan 2 ikan bisa dimakan oleh 5.000 laki-laki, belum termasuk anak-anak perempuan. Kan? Dia Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat. Merubah menjadi anggur. Merubah jadi anggur. Itu tadi karena tadi urusan makanan tadi ya kan. Dengan 5 roti 2 ikan bisa dimakan oleh 5.000 laki-laki, belum termasuk anak-anak. Berarti itu bisa 7.000-an ya. Masih sisa lagi 12 bakul. Nah, itu dia. Jadi Tuhan Yesus dahsyat. Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya. Ya, oke. Baik. Ini saya potong sedikit. Masih boleh kah? Pertanyaan baru? Halo? Halo? Bukan. Tetap yang ini ya, Bang. Bukan. Oke, lanjutkan sedikit Bukan yang lagi. baru. Kalau pertanyaan baru, enggak usah dulu, Bang. Kalau masih yang ini, silakan sedikit lagi. Tadi Abang apa nih? Si Suara mengatakan bahwa sembahlah Tuhanmu. Maksud itu bukan dia Tuhan apa bagaimana, Bang? Dia berkata kepada iblis, sembahlah Tuhanmu. Macam mana itu, Bang? Coba jelaskan sekali lagi, Bang. Oke. Paham. Bro, itu sudah jelas banget ya. Sudah ingat ayatnya. Ya, 4 ayat 7 itu, Matius 4 ayat 10. Iya. Bahwa Tuhan Yesus ini dicobai berhadapan langsung. Kalau saya dengan Bro Ripaldi, saya coba Bro Ripaldi cobain saya. Saya bilang jangan engkau mencobai. Berarti siapa yang Tuhan Allah? Ayo. Kan saya sendiri. Karena Bro mencobai saya langsung. Oke ya. Jadi jelas ayat itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah itu sendiri. Makanya tadi kakak Mikana bilang bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Itu jelas. Oke? Nah, apa yang harus disembah? Jelas ayat 10, Matius 4 ayat 10. Hanya kepada Dialah saja engkau berbakti, menyembah dan berbakti. Baik. Berarti sebelum Yesus itu disalib, apakah dia pernah bertemu dengan iblis? Halo? Bro Ripaldi gini. Pelan-pelan. Bro tahu nggak iblis Ya, tuh? saya mengatakan. Makanya sejatinya iblis tuh bro tahu nggak? Ya mungkin berbeda ya. Tuhan Yesus itu Tuhan dan Allah. Jadi dia paham betul siapa itu iblis, karena iblis itu adalah malaikat yang jatuh. Oke? Malaikat yang jatuh, yang memberontak dan jatuh. Itulah iblis. Makanya Tuhan Yesus bilang, aku melihat iblis seperti kilat jatuh dari langit. Itu ada firman-Nya. Tuhan Yesus yang berkata itu mengkonfirmasi mengenai iblis yang ada di Yehezkiel. Jadi dia tahu iblis itu. Makanya itu gemetar. Sebentar, bro. Yang menciptakan langit dan bumi. Halo? Ya, yang menciptakan langit dan bumi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya. Berarti kok saya jadi linglung, nggak paham gue, Bang. Sebenarnya saudara itu nggak bingung, cuman masih. Kenapa aku double ya? Iya, jadi Bro Ripaldi gini ya. Gini ya, Bro itu nggak bingung Diturunin sebenarnya. aja Ripaldi itu. Dia tadi keluar dari aplikasi itu. Kok gaung ya? Gaung ya? Halo? Apa suaranya? Iya, Ripaldi itu dia tadi mungkin cari pertanyaan lagi. Gak usah bingung Bang Ripaldi. Yesus itu Tuhan dan Allah. Dia juru selamat kita.
Masih double? Enggak, itu kan Halo? si Sudah. Rivaldi tadi itu. Sudah. Sudah. Enggak, dia tadi sempat Dia keluar soalnya. itu. Iya, iya. Masuk lagi. Dia itu kan bertanya, mau nyari grojekin. pertanyaan lagi kan. Iya, Saya cari pertanyaan bingung lagi. katanya. Iya, soalnya kan setelah dia mendengar jawaban ternyata dahsyat dan luar biasa Tuhan Yesus itu kan, makanya bingung dia mau cari pertanyaan apa lagi. Makanya saya bingung, ya udah, dia bingung cari pertanyaan. Bukan.